Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haryadi selaku pengampu mata kuliah problematika berbahasa dan juga sastra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang desain model pembelajaran penguasaan 4 keterampilan berbahasa berbasis Microsoft Office PowerPoint atau PPT pada materi teks anekdot. 4 keterampilan berbahasa yang berbasis Microsoft Office PowerPoint atau PPT. Seperti yang sudah kalian tahu bahwa 4 keterampilan berbahasa meliputi membaca, kemudian menyimak, kemudian yang ketiga yaitu menulis, dan yang terakhir adalah berbicara. Nah, apakah desain model pembelajaran yang saya rancang ini mampu meliputi 4 keterampilan berbahasa itu? Tentu bisa. Yang pertama yaitu membaca. Jadi saya ringkaskan beberapa materi dari teks anekdot, kemudian anak-anak nanti akan membaca materi yang saya sampaikan di PPT. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan menyimak. Anak-anak akan mendengarkan dari hasil saya menjelaskan melalui video yang saya rekam, ya seperti ini. Nanti sekalian saya akan praktik untuk menjelaskan dari materi teks anekdot dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana anak-anak berproses untuk menulis. Menulis di sini yaitu anak-anak menulis kembali dari cerita teks anekdot yang mereka dengarkan dan mereka tonton juga. Jadi saya mengunggah video pembelajaran tentang contoh teks anekdot dari YouTube, sudah saya cantumkan sumbernya juga tentu. Kemudian yang keempat yaitu anak-anak nanti berbicara di sini setelah pembelajaran selesai, nanti akan ada tugas mereka untuk membuat video tentang bagaimana contoh membuat teks anekdot. Nah, itu nanti bisa berkelompok, dan karena masih pandemi jadi videonya nanti bisa menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet ataupun yang lain, sehingga tetap di rumah tapi tetap belajar, ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teks anekdot. Pengertian teks anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan keadilan yang sebenarnya. Berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, anekdot ini merupakan cerita rekaan yang tidak harus berdasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Nah, tadi udah tahu kan tentang apa itu teks anekdot. Intinya yaitu cerita pendek yang di situ ada mengandung kekonyolan atau cerita lucu. Nah, biasanya terjadi di lingkungan sehari-hari atau kejadian yang sebenarnya. Nah, nih ada quotes untuk anak-anak semua. Belajar di masa muda bagai mengukir di atas batu. Jadi tetap semangat untuk meraih mimpi kalian. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap belajar di rumah untuk menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Selanjutnya yaitu struktur teks anekdot, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Tapi untuk yang bagian kelima, kode itu tidak harus ada di dalam sebuah teks anekdot. Jadi penutup cerita itu tidak harus terdapat di dalam teks anekdot, tapi yang paling penting adalah abstrak, orientasi, krisis, dan juga reaksi. Nah, abstrak itu apa? Yaitu suatu pernyataan retorik atau pernyataan yang berupa eksklamasi. Bagian abstrak adalah bagian yang bisa menentukan apakah ada pembaca tertarik secara emosional untuk melakukan sharing. Yang kedua, orientasi berupa pengantar cerita atau latar cerita. Nah, krisis berisi apa? Pemaparan kejadian puncak atau insiden yang merupakan inti dari kekonyolan cerita. Nah, di sini nih, krisis inilah yang paling konyol atau paling lucu di dalam teks anekdot. Yang keempat, reaksi berisi reaksi atau tindakan solusi yang diambil atau dilakukan oleh penulis
untuk mengatasi atau menyelamatkan diri dari insiden tersebut. Nah, yang kelima, penutup cerita yang merupakan akhir atas insiden tersebut. Ada yang menggunakan kode, ada yang tidak. Tapi yang paling penting tadi, susunan-susunannya itu secara garis besar seperti itu. Nah, untuk selanjutnya unsur kebahasaan. Apa nih yang terdapat di teks anekdot, yaitu kalimat deklaratif. Nah, mungkin yang belum tahu kalimat deklaratif itu apa? Kalimat yang isinya hanya meminta pendengar atau untuk mendengarkan kalimat itu saja, untuk menaruh perhatian. Jadi tidak usah melakukan apa-apa, sebab maksud dari si pendengar hanya untuk memberitahukan saja. Nah, bukan berupa pertanyaan juga yang harus ada jawaban, bukan, tapi di sini untuk memberitahukan. Nah, yang kedua menggunakan pernyataan casual. Nah, yang ketiga menggunakan bentuk kalimat lampau. Nah, jadi pada suatu hari, terus kemudian beberapa hari yang lalu. Nah, biasanya menggunakan kalimat seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan konjungsi, yaitu kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan bagian ujaran yang mungkin berupa kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, ya kan? Itu contohnya misal dan, sedangkan, meskipun, atau yang lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ini saya sudah mengunggah untuk bagaimana anak-anak nanti akan menonton secara langsung contoh teks anekdot itu seperti apa. Ayo kita tonton bersama-sama. Di suatu hari, ada dua orang anak yang sedang main tebak-tebakan. Namanya Riri dan Sasa. Sa, main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang bikin lupa? Apa ya? Oh, kursi goyang. Nah, kalau duduk di kursi goyang, itu kan nanti jadi tidur, ngantuk. Nah, kalau pas tidur, pasti kan jadi lupa. Salah. Tebakanmu salah. Lah, kok salah? Terus, jawabannya kursi apa dong? Jawabannya kursi DPR. Kok bisa? Iyalah, coba dulu sebelum mereka menduduki kursi DPR, mereka itu memberikan banyak janji-janji kepada masyarakat. Tapi ketika mereka sudah duduk di kursi DPR, mereka tiba-tiba hilang ingatan kepada janji-janji mereka. Oh alah, ya, betul juga. Jelaslah, coba diingat. Sebelum jadi DPR, mereka itu kan memberikan janji-janji manis agar masyarakat memilih mereka. Nah, setelah mereka duduk di kursi DPR, mereka tiba-tiba hilang ingatan. Mereka lupa akan janji-janji mereka. Nani? Nah, itu tadi untuk contoh dari teks anekdot. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang teks anekdot tapi yang berupa tulisan. Nah, tadi kan memang tujuan saya membuat desain pembelajaran ini adalah bagaimana anak itu bisa melampaui 4 keterampilan berbahasa, yaitu membaca, kemudian menyimak, kemudian menulis, dan juga berbicara. Nah, salah satunya yaitu tadi itu proses menyimak atau menonton video tadi. Yang kedua ini adalah membaca. Nah, di sini ada contoh teks anekdot berjudul
baju termahal. Nah, pada suatu hari di suatu sekolah yang sangat indah dan cerah, tepatnya di kelas, ada seorang guru yang baru masuk kelas. Nah, Pak Guru ini, "Assalamualaikum. Pagi anak-anak. Bapak absen terlebih dahulu ya. Dimas?" Nah, Dimas menjawab nih, "Hadir Pak." Pak Guru, "Oke anak-anak, kita akan belajar mengenal seni Nusantara." Terus Dimas ini nyaut, "Wah, bajunya bagus banget Pak, pasti harganya mahal." Pak Guru, "Iyalah, kok tahu?" Dimas, "Iya Pak, tapi menurut saya ada baju yang lebih mahal dari baju Bapak." Pak Guru penasaran nih, baju apa itu Dimas? Dimas menjawab, "Baju berwarna oranye yang belakangnya bertuliskan KPK." Alias apa berarti? Yaitu orang yang korupsi uang negara. Kok bisa gitu? Ya iyalah, kalau orang itu nggak korupsi miliaran rupiah, nggak mungkin pakai baju oranye bertuliskan KPK, alias menjadi tersangka dong pastinya. Nah, itu salah satu contoh teks anekdot yang dari sebenarnya itu kejadian nyata di kehidupan sehari-hari yang anak-anak bisa para siswa bisa ngambil inti dari apa itu isinya, kemudian mereka bisa mengambil amanat atau pesan yang terdapat di dalam teks anekdot tersebut. Untuk selanjutnya menganalisis teks anekdot. Nah, setelah kita mengetahui hal penting dalam menganalisis teks anekdot, maka ada pun tahap-tahap dalam menganalisis teks anekdot adalah sebagai berikut. Tentu yang pertama adalah membaca teks, kemudian memahami teks, menganalisis struktur teks, menemukan kata kias, konjungsi, dan kalimat retoris, menemukan kalimat yang lugu dan konyol atau kalimat yang lucu, dan menentukan sindiran. Sindiran ini bisa ada atau bisa tidak harus ada, tapi yang paling penting adalah yang tadi, menemukan kalimat yang lucu ataupun konyol. Yang terakhir yang paling penting adalah menentukan amanat atau pesan yang kebaikan dalam sebuah teks anekdot. Tentu di dalam sebuah teks anekdot walaupun bergenre sastra, tapi di dalam sastra itu banyak sekali pesan yang bisa diambil, yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, nah di sini ada video lagi memproduksi teks anekdot. Ini saya dapatkan dari YouTube juga, sumbernya sudah saya cantumkan. Nah, dari video ini nanti para siswa itu, para anak-anak akan menonton, kemudian mereka akan menulis kembali dari hasil yang mereka dengarkan itu. Setelah mereka menulis itu, mereka nanti akan berpraktik sebagaimana yang ada di video. Jadi mereka nanti akan berpraktik berbicara, yaitu mencontohkan teks anekdot. Ayo kita bersama-sama melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 IPA 4, kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ratu Pratiwi, nomor absen 02 sebagai narator. Nama saya Rachel Sri Rahayu Sambas, nomor absen 27 sebagai Jenny. Saya Sandrina Fitriani, nomor absen 32 sebagai Ayu. Kami akan menampilkan cerita anekdot yang berjudul Baju Termahal. Di sore hari yang cerah, Ayu dan Jenny sedang berbincang di sebuah kafe. Mereka membicarakan seorang politisi, karena topik Twitter yang sedang dipenuhi oleh politik. Dan sepertinya mereka sedang membicarakan hal yang sangat seru. Jen, di negara kita ini, sebagian besar politisi sudah banyak yang kaya raya loh. Iya tahu, emang kenapa yuk? Kamu tahu kan, Twitter sedang ramai dengan salah satu seorang politisi. Katanya dia itu sangat kaya. Begitu kayanya sampai dia bisa memiliki baju termahal di Indonesia. Oh iya, aku tahu yuk. Jadi nomor 1 di Twitter itu kan. Tapi baju apa itu jadi brand ternama ya pastinya? Itu loh Jen, masa gak tahu? Emang apaan tuh? Itu loh, baju tahanan KPK. Lah, kok baju tahanan KPK sih? Ya iyalah, coba kamu pikir. Seorang koruptor sekurang-kurangnya perlu mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu, baru dapat mengenakan baju tersebut. Oh, maksud kamu gitu. Iya juga ya. Mereka lalu menyantap camilan yang telah dipesan, sambil membaca berita yang menjadi trending topik di Twitter tentang salah
politisi yang tertangkap karena korupsi. Sekian dari kelompok 5, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini poin penting dari yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa 3 kemampuan sudah didapatkan: kemampuan berbahasa membaca, kemudian menyimak, dan juga menulis, ya kan? Nah, ini contohnya, mari berkarya bersama. Nah, bagaimana nih? Anak-anakku sudah menonton videonya tadi. Kalian tuliskan teks anekdot dari video tersebut, kemudian dianalisis. Nah, ini berarti kemampuan menulis. Setelah dianalisis, tugasnya dikirim ke email saya. Nah, tapi ada tugas lagi. Misalkan kalian nge-vlog tentang cerita teks anekdot tersebut sesuai kreativitas kalian, kemudian unggah ke YouTube dan linknya dikirim ke saya. Akan ada reward untuk tugas analisis dan membuat video yang terbaik. Nah, silakan membuat. Oke. Nah, sekian dari saya akan mereview bagaimana desain pembelajaran ini mampu melampaui 4 keterampilan berbahasa, yaitu tadi membaca, kemudian menyimak, kemudian yang ketiga menulis, dan yang terakhir adalah berbicara. Yang pertama, anak-anak akan membaca materi kalau misalnya mereka malas untuk menyimak dari penjelasan saya ketika saya rekam di video. Kalau yang kedua, mau gak mau mereka akan tetap menyimak dari nonton contoh YouTube tadi. Nah, mereka membaca sudah, baca materi. Yang kedua, menyimak dari contoh YouTube, plus saya juga menjelaskan secara langsung bagi apa inti-inti dari teks anekdot, dari pengertian, kemudian struktur, kemudian unsur kebahasaan, dan cara menganalisisnya. Nah, gitu. Yang ketiga yaitu menulis. Jadi anak-anak setelah mereka mendapatkan dari hasil menyimak, kemudian hasil dari membaca, yang ketiga adalah menulis kembali dari video teks anekdot yang mereka tonton. Nah, yang keempat, mereka akan praktek untuk menonton teks anekdot. Nah, jadi yang keempat itu mereka praktek berbicara, praktek membuat teks anekdot. Nah, setelah itu diunggah ke YouTube dan linknya dikirim ke pengampu. Nah, demikian dari saya. Terima kasih Pak Haryadi dan juga teman-teman Pasca Sarjana Angkatan 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.